ruang lingkup variabel. Nah, di sini di dalam slide, ruang lingkup variabel di sini ada dua kategori. Ya, jadi ada dua kategori variabel yang nanti akan terlibat di dalam penggunaan prosedur dan fungsi. Nah, yang pertama adalah variabel lokal, kemudian variabel global. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel lokal dan variabel global? Dari pertemuan pertama, itu Anda sudah melihat bagaimana kita mendeklarasikan variabel dan bagaimana penggunaannya, serta tipe-tipe data yang ada di dalam suatu variabel. Nah, selain penggunaan, selain tipe data, di sini nanti akan kalian lihat istilah dari yang namanya variabel lokal dan variabel global. Nah, definisinya, variabel lokal adalah variabel yang hanya dapat diakses oleh prosedur atau fungsi yang bersangkutan. Ya, artinya variabel yang hanya dikenal di dalam prosedur atau fungsi dirinya sendiri. Nah, sedangkan variabel global adalah variabel yang dapat lintas prosedur atau fungsi. Ya, jadi dia bukan hanya dikenal di dalam prosedur dan function itu sendiri, tetapi dia juga dapat dikenal lintas prosedur atau fungsi. Oke, sebagai contoh, kita lihat di sini. Nah, pendeklarasian variabel seperti biasa dulu. Nah, misalnya, saya mendeklarasikan misalnya integer var a, nilainya 100. Nah, ini yang Anda lihat di pertemuan mulai pertemuan yang pertama. Bagaimana kita menggunakan tipe data, bagaimana kita mendeklarasikan variabel. Ya. Nah, kemudian saya mendeklarasikan lagi satu prosedur. Nah, masih ingat? Prosedur diawali dengan static void. Oke, ada void-nya. Misalnya di sini adalah testing. Nah, saya mendefinisikan variabel yang kedua. Misalnya var b. Nilainya adalah 200. Oke? Nah, kalau saya mencetak di dalam main program ya. Oke, main program. Nah, main program ini Anda lihat, dia juga diawali dengan static void. Ya, static void. Nah, main program utama, dia juga merupakan kategori prosedur. Ya, dia juga merupakan kategori prosedur karena diawali dengan static void. Nah, Anda lihat soal ini, di dalam void main ada var a, di dalam void testing ada var b. Nah, saya mencetak console.writeLine var a. Nah, saya jalankan. Oke, muncul kan? 100. Dia mengenal var a itu yang bernilai 100. Karena sama-sama berada di dalam main program. Kemudian, saya tulis lagi di dalam testing. Console.writeLine var b. Nah, ada error. Errornya 0. Ya, tidak ada error. Kenapa? Karena var b juga sama-sama berada di dalam prosedur testing. Nah, sekarang di main program, apakah Anda lihat ada nggak var b di sini? Bisa nggak dia mengakses var b? Nggak bisa. Ya, dia hanya mengenal var a. Ya. Begitu juga dengan testing ini. Apakah ada nggak var a di sini? Tidak ada. Ya, dia tidak mengenal namanya var a. Yang dia kenal hanyalah var b. Oke? Nah, dalam posisi ini, var a dan var b ini adalah variabel lokal.
sama-sama adalah namanya variabel lokal. Jadi variabel yang hanya dikenal oleh prosedur atau fungsi dirinya sendiri. Di mana tempat dia dideklarasi, maka dia hanya dikenal di prosedur atau fungsi tersebut. Ya, dia nggak bisa lintas prosedur atau fungsi. Oke, nah, kemudian bagaimana contoh variabel global? Nah, saya mendeklarasikan satu variabel. Nah, saya awali dengan static. Misalnya integer lagi, kali ini adalah var C. Nilainya adalah 300. Nah, Anda perhatikan, di mana saya mendeklarasikan var C ini? Var C, saya deklarasikan tidak di dalam main program, juga tidak di dalam prosedur testing. Var C berada di dalam kelas program. Dia selevel dengan static void testing dan static void main. Ya. Nah, perhatikan. Saya mencetak console.writeLine var C. Nah, dia kenal namanya var C oleh testing. Ya. Kemudian di dalam main program juga sama. Apakah dia kenal var C? Ada juga. Nah, ada kan? Var C. Dia juga mengenal var C. Nah, dalam hal ini, var C itulah variabel global. Ya. Jadi var C ini dia dapat dikenal oleh prosedur testing, dia juga dapat dikenal oleh main program. Nah, saya jalankan. Nah, dia mencetak var A-nya 100, var C-nya 300. Ya. Saya tambahkan lagi. Misalnya, saya memanggil testing. Nah, kita lihat hasilnya. Maka, yang dilakukan di dalam main program, cetak var A 100, cetak var C 300. Kemudian dia memanggil prosedur testing lagi, masuk ke dalam testing. Dia mencetak var B, muncullah 200, panggil lagi var C, muncullah 300. Nah, ini contoh dasar dari yang namanya variabel global dan variabel lokal. Nah, berikutnya, bagaimana kalau variabel lokal dan variabel global sama-sama memiliki penamaan variabel yang sama? Nah, kalau pada contoh ini, yang Anda lihat, penamaan dari variabel itu berbeda. Ya, di dalam main program, ya, di dalam void main program, namanya variabel yang digunakan adalah var A. Kemudian di dalam testing, variabel yang digunakan adalah var B. Sedangkan yang global adalah var C. Jadi penamaannya itu berbeda. Ya? Nah, sekarang saya mau samakan semuanya. Kita lihat. Saya hapus dulu. Ini var A, ini juga var A, dan ini juga var A. Jadi sama-sama adalah var A. Di dalam main program, var A-nya adalah 100. Di dalam testing, var A-nya adalah 200. Nilainya 200. Sedangkan global, var A-nya adalah 300. Kita lihat, kalau di dalam main program, saya mencetak var A. Begitu juga di dalam testing, saya mencetak var A. Pertanyaannya, var A mana yang dia cetak? Nah, kita lihat dulu ya. Setiap kali program dijalankan,
pasti dia akan menjalankan main program. Nah, di dalam main program ini ada var A, variabel lokal yang namanya var A, yang nilainya 100. Kemudian dia mencetak var A. Di sini outputnya adalah 100 atau 300. Nah, dia memanggil var A yang bernilai 100 atau var A yang variabel global. Nah, kita lihat. Dia memanggil 100. Artinya dia memanggil var A yang variabel lokal, variabel di prosedur dirinya sendiri. Ya? Nah, sekarang bagaimana supaya saya bisa memanggil var A yang di global? Nah, perhatikan. This dot var A. Ya. Oh, sorry. Nah, bukan this ya. Program dot var A. Saya memanggil program. Ya. Nah, saya jalankan. Nah. Nampak? Jadi, saya memanggil var A, kalau hanya saya tuliskan var A aja, maka ini akan memanggil variabel lokal var A yang bernilai 100. Variabel lokal yang ada di dalam prosedur dirinya sendiri. Kemudian kalau saya menuliskan program.var A, maka yang dia panggil adalah var A yang ada di dalam kelas program. Karena var A ini yang variabel global berada di bawah kelas program. Dia selevel dengan prosedur testing dan selevel dengan main program. Ya. Nah, maka di sini dapat muncullah 300. Ya. Oke. Nah, maka kondisi yang sama juga jika saya memanggil prosedur testing. Nah, kita lihat. Saya memanggil prosedur testing. Saya jalankan. Nah, ini. Pertama, pasti dijalankan main program. Kemudian, apa yang dicetak duluan? Var A. Nah, var A yang dipanggil ini adalah var A lokal yang ada di main program. Yang nilainya 100. Kemudian yang kedua, panggil var A yang ada di kelas program. Berarti variabel global yang nilainya 300. Maka muncullah 300. Setelah itu panggil prosedur testing. Masuklah ke dalam prosedur testing. Nah, di dalam prosedur testing ada var A lagi berupa lokal yang nilainya 200. Nah, lokal di dalam testing. Ya, dia bersifat lokal di dalam prosedur testing. Saya mencetak var A. Maka var A yang dia panggil adalah var A lokal yang ada di dalam prosedur dirinya sendiri. Dalam hal ini adalah yang bernilai 200. Baru lanjut lagi. Panggil var A yang ada di dalam kelas program. Maka di sini akan memanggil variabel global, yakni yang bernilai 300. Ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana implementasi dari yang namanya variabel lokal dan variabel global. Oke, apabila ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.